Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah ba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan ya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabihi Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah keberkahan bagi kita, makin kita cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita, dan semoga Allah dan Rasulnya juga menjawab cinta kasih kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah. Sebentar dulu, yang saya hormati Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsyi, pada beliau istiqomah yang oleh Syekh Ibnu Athaillah kemarin oleh Syekh Ajibah. Salah satu kehebatan kelebihannya istiqomah itu ialah tetap duduk di majelis. Nah, ini Habib Alwi ini luar biasa, menggambarkan Abu Bakar Siddiq. Amin ya rabbal alamin. Habib Umar Bahsin yang ulun hormati, beliau sudah asal di Barabai lah, kemudian di Banjarmasin sekarang tinggal di Basirih. Mudah-mudahan mereka berdua ini panjang umur mereka dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada guru kita Kiai Haji Aryansah yang di samping kanan saya, Kiai Haji Basuni Maskuni Muhammad Hussein, Guru Tarmiji dan Guru Mulyadi yang pada hari ini malam ini datang hadir. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita dengan kehadiran mereka, dan juga bagi mereka, anak-anak kita, kehidupan kita. Mudah-mudahan mereka juga panjang umurnya, disentosakan dalam kesejahteraan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Para guru-guru yang lain, guru siapa nih? Siapa? Gusti Suryansah, siapa lagi, guru Maksad, guru yang lain dan guru Abah Suryan. Nah, mudah-mudahan sehat afiat jolah. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, ija ra'aita 'abdan aqamahullahu ta'ala biwujudil awradi wa adamahullahu 'alaiha ma'a tulil imdadi fala tastakiruna manahu maulahu. Padallah. Duduk, tapadol. Ulun teruskan. Duduk dulu silakan, tapadol. Nah, duduk. Siapa? Habib siapa? Ahmad. Habib Ahmad Al-Atas. Oh ya kah? Ahmad Al-Atas dari Al-Atas. Pekalongan lah, masya Allah. Mengertilah bahasa Banjar. Tidak mengerti? Masya Allah. Ayo, alhamdulillah. Tafadhal ya Habib Ahmad lah. Habib Ahmad Al-Atas, barakallah. Pekalongan. Lihormatika ya Habib Ahmad ya. Mudah-mudahan marhaban pi Banjarmasin. Mudah-mudahan juga panjang, bukan Bib, senang hatinya Bib. Senang hatinya di Banjarmasin lah. Amin ya rabbal alamin. Ulun teruskan dulu lah perkataan saya Ibnu Athaillah. Ija ra'aita 'abdan, bila engkau melihat abdan, seorang hamba, siapa saja, aqamahullahu ta'ala, dia istiqomah, dia tegak dirinya kepada Allah, biwujudil aradi, dia beramal-amalan, misalnya bacaan wirid-wiritan, suka membaca wirid-wiritan. Misalnya orangnya habis sholat, dia tidak meninggalkan sholatnya, tapi dia setelah sholat membaca wirid-wirid, berzikir, istiqomah, dia sering melakukan itu. Itu aja, banyak pekerjaannya mungkin dia bekerja tapi dia suka bacaan-bacaan, menerima amalan dari guru-guru agama dan seterusnya. Wa adamahullahu 'alaiha ma'atulil imdadi falas tastakiranna manahu maulahu. Sementara dia tidak terlihat, dirinya itu tidak terlihat semacam keberkahan atau kekuatan dari hasil amalnya itu. Kebanyakan kan orang beramalan, orang baca wirid-wirid itu timbul keistimewaannya, gitu kan?
Misalnya orang menjadi tenang, orangnya menjadi, misalnya kalau dia banyak mengamalkan amal rezeki, banyak rezekinya. Ini kayaknya Sidin sempit aja rezekinya nih. Nah, misalnya nih lah, Bib lah. Apalagi Bib biasanya Bib? Atau dari dulu Sidin padahal orangnya kuat sekali beramalan, tapi dari dulu pina bongol-bongol pintar, bahasa Indonesianya apalah, kadang-kadang kayak pintar, kadang-kadang kayak blow on orangnya gitu kan. Padahal dia banyak sudah membaca amalan. Apa kata saya? Pala tastakiranna mamanahu maulah. Janganlah engkau hinakan orang itu, engkau pandang sebelah mata, jauh masih dari Allah. Nah, kayak apa tuh? Jangan kau anggap remeh. Kita ini kan suka menganggap remeh. Sidin itu ini banyak amalnya, kenapa Sidin itu jadi ini? Wah, itu berarti belum sampai lagi si beliau itu. Berarti orang ini kayaknya masih jauh dengan Allah nih. Nah, misalnya begitu gitu kan. Kok Habib Umar itu begitu-begitu aja orangnya? Wah, bisa masih jauh dengan Allah nih. Nah, jangan lakukan itu. Jangan kau hina dengan pendapatmu, pikiranmu seperti itu. Nah, apalagi mencela orang yang tidak ada apa-apa begini, ini yang ada alasan aja tidak dibolehkan. Li'anna kalam taro alaihi si mal arifin. Boleh jadi engkau masih hanya dengan pikiranmu, lam taro alaihi si mal arifin, seolah-olah engkau dengan pandanganmu engkau mencari-cari mana tanda-tanda si mal arifin, tanda-tanda kearifinannya, tanda-tanda kearif bilahannya. Salah satu bagian dari orang yang banyak beramal-amal soleh, suka bebacaan, suka mengamalkan wirid-wirid. Ada wirid atas lah, ada Syekh Sakran misalnya, atau wirid latif misalnya. Wirid latif dibacanya terus, kok tidak terlihat keistimewaannya orang ini padahal sudah mengamalkan berpuluh-puluh tahun. Jangan kau celah, jangan engkau selain celah atau engkau hina atau engkau ledek lah bahasa kita orang tersebut. Tunggu dulu. Wala bahjatil muhibbin palaula warid makana wirdun. Ketahuilah, kata saya, tidak adanya terlihat keistimewaan itu disebabkan karena pandanganmu yang masih rendah terhadap keadaan itu, tidak mengetahui hakikatnya. Maka ketahuilah, kata saya, palaula warid maka nawir. Andaikan dia tidak punya keistimewaan, mana mungkin dia terus menerus membaca wirid-wirid yang dibacanya itu. Paham lah? Sebenarnya keistimewaannya itu sudah terlihat. Kamulah yang bodoh tidak bisa melihat kalau keistimewaan orang tersebut. Yang kamu cari tanda-tanda arifin. Padahal tanda-tanda arifinnya sudah terlihat di mana? Ketika dia istiqomah membaca wirid, dibacanya terus-menerus. Ya, Habib. Nah, Sidin bisa membaca wirid berulang-ulang itu, atau waktu dibacanya diamalkan. Misalnya beliau suka wirid latif, atau wirid panjang, wirid pendek kalau kita habis sholat misalnya. Itulah kelebihan dia dapat istiqomah membaca wirid. Subhanallah. Apalagi yang kamu cari, kata saya. Kamu sendiri bisa enggak wirid itu? Kebanyakan justru berdawam, berterus-terusan mengamalkan wiridan itu perkara yang sulit dalam kehidupan sehari-hari. Iyalah, banyaklah gangguannya. Bahkan baru duduk 5 menit atau 2 menit sudah gelisah kita, ya kan? Bahkan sampai setengah jam kita duduk tidak merasa lezat. Coba lihat dia itu dapat duduk setengah jam. Mungkin kalau dilanggar atau di masjid ada orang, kadang-kadang seseorang duduk dari habis wiritan panjang, duduk aja masih sampai isya masih bacaan. Kayaknya sih ini tidak ada kelebihannya, kalau ngomong masih biasa-biasa aja. Kau salah lihat, kata saya. Yang kau perhatikan seharusnya dia dapat terus-menerus, itulah keistimewaan orang tersebut. Jangan lebih lah. Subhanallah. Nah, ini penting untuk memahami bagian-bagian itu. Ibadullah al-maksusuna yankasimuna ila qismaini muqarrabina wal abrar.
Sebenarnya hamba itu ada terbagi dua keadaan pada umumnya bagi orang-orang tertentu. Pertama adalah yang kasimu, hamba yang disebut dengan abror. Yang kedua adalah yang disebut dengan al-muqarrabun. Kata Syekh Sarkawi, Syekh Grand Syekh Sarkawi ini adalah pendiri tarekat Khalwatirah. Beliau mengatakan, kata beliau, ada dua sebenarnya, al-abror, ada orang yang muqarrabun. Humul ladina akhazu an khuzuzihim wa iradatihim wasta'malu fil qiyami bihuquqi rabbihim ubudiyah talaban lil mardiyah wa ulaika humul arifun. Kebanyakan orang-orang itu, orang-orang arif billah itu ialah orang-orang yang sudah muqarrabun, di mana mereka itu beribadah itu sudah tidak lain hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau orang-orang yang ingin mencari ridha Allah. Itu memang orang-orang ajaib itu. Sulit kan kita menghilangkan itu. Kita baca amalannya kadang-kadang kepentingannya Pak, supaya banyak rezeki. Nah kalau orang-orang muqarrabun itu sudah tahu lagi urusan rezeki, di hatinya hanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita cari-cari amalan yang bisa banyak rezeki atau yang bisa masuk surga, ya Pak, tanpa hisab, adalah bacaannya guru Jar. Ya kah? Nah, padahal masuk, silakan masuk, siapa tahu, silakan. Itu. Maka orang itu al-muqarrabun. Wasani yang kedua adalah al-abror. Nah, ini al-abror. Al-abror itu manusia-manusia abror pada umumnya seperti kita, orang-orang awam tapi sudah suka beribadah. Apa mereka? Selain mereka berzikir untuk hal-hal yang sifatnya seperti kebiasaan, kewajiban dalam agama, pada bulan Ramadan dia banyak mengaji Al-Quran misalnya, membayar zakat dia, kemudian ada kelebihan mengeluarkan uangnya untuk sedekah, fil amali wa ta'at, maka itulah mereka itu namanya sedang menaiki tangga fid darajati ila darajat wa ilal jannah. Mereka itu sebenarnya sedang menaiki dari satu tangga ke tangga yang lainnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga dikompromikan Allah di dalam Al-Quran. Misalnya firman Tuhan, wasari'u ila magfiratin wal jannah, yalah mir rabbihi wal jannah. Hai orang-orang beriman sekalian, kamu wasari'u, bersegeralah kamu, ila magfiratin, mendapat ampunan Allah, mir rabbihi wal jannah, dan surga Allah. Nggak salah. Nah, ini ajaran saya ini mengajarkan kepada kita agar kita jangan mencela orang lain. Yang penting ilmunya dipelajari. Ini ilmu untuk orang awam, ini untuk orang khawas, dan ini untuk orang khawasul khawas. Nah, ini yang penting. Coba kita lihat. Waqala Syekh Jaruk, ulun membukakan kitab Iqazul Himam. Iqazul Himam li Syekh Ajibah Habib, seorang Habib bernama Muhammad Azibah. Kata Muhammad Azibah, waqala Syekh Jaruk, berkata Syekh Jaruk, nah, simal arifin, tanda orang-orang arifin itu salah 3 perkara, kata Syekh. Pertama dulu, awaluhal i'rad amma siwa ma'rifihim bikulli halin wa ala kulli wajhin. Ya. Pertama adalah i'rad amma siwa ma'rifatihim. Pandangan mereka tidak lain, segala hal amal kehidupan itu tidak lain adalah untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bikulli halin wa ala kulli wajhin. Atas segala sesuatu, maupun ketika mereka menghadap Allah, tidak lain adalah pendekatan diri mereka itu adalah untuk mengenali Allah. Mengenali Allah Subhanallah. Itu tanda orang sudah arifin. Jadi kalau pian kepingin menjadi orang arifin, hati pian ingin mendekatkan diri kepada Allah sambil mengenali Allah Subhanallah. Yang kedua, wasani al-iqbalu alaihi bitarkil hujuji wa iqamatil huquqi. Menghadap Allah, melupakan yang lain selain daripada Allah. Nah, kayak Pak,
dan terus menegakkan hati, fokus jiwanya kepada Allah. Makanya ada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah, kemudian hu itu lebih fokus daripada Allah. Jadi kalau la ilaha illallah dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah sudah mulai fokus, siapa yang difokusi? Allah, Allah. Isbatnya adalah Allah, Allah, Allah. Sudah fokus lagi, dia, hu-nya itu siapa? Hu itu dia. Artinya dia itu lebih luas daripada Allah. Kenapa? Makna dalam arti lafaz, ujar saya Ibnu Athaillah dalam At-Tanwir, hu itu lil makna ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, di dalam hu itu nanti Allahu sami'un, Allahu basirun, Allah kalam, dan seterusnya. Habib Talib, alhamdulillah. Habib Talib. Dan sehat afiat pian. Non siapa pian? Usman nyupir. Oh iya kah? Usman. Habib Faisal nak? Oh anu lah. Oh masih anu lagi. Habib Usman, alhamdulillah. Wah untungnya nyupir. Allah. Alhamdulillah Habib Usman. Duduk Habib Usman. Padahal. Itu dari Jawa, Habib Ahmad Pekalongan. Jawa apa tuh Pekalongan tuh? Jawa Barat kah? Jawa Tengah kah? Pekalongan tuh di mana? Jawa Tengah lah. Jawa Tengah. Bahasa Indonesia saya bisa aja lah, dimengerti lah. Habib Ahmad. Hah? Oh bisa lah. Wah, pian aja kena mundur. Habib Talib. Habib Talib. Nah, yang ketiga, jadi yang pertama tadi mirip-mirip aja lah. Ma'rifatnya selalu diarahkan fokus hatinya kepada Allah. Dia beribadah ingin ma'rifat kepada Allah. Yang kedua adalah meninggalkan segala hal kecuali ingin dekat kepada Allah. Ialah kebenaran, mencari kebenaran Allah, rahasia-rahasia Allah. Yang ketiga, wasalis ar-ridho anhu fi majari aqdarihi. Ridho atas segala rincian-rincian takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tiga. Kayak apa maksudnya rincian takdir itu? Takdir yang berjalan dalam kehidupan. Kebanyakan kita orang muslim awam, takdir itu sekedar dipercaya aja. Ya Allah memang memiliki takdir. Ketika diputus cinta oleh kekasih, putus cinta, sakit hati, lalu ada orang menasihati, ini takdir juga. Bukan takdir, ya aku percaya dengan takdir, tapi ini kan penyebabnya ada. Nah, iyalah, protes enggak? Protes. Itu membuktikan bahwa sebenarnya kita masih menentang atau tidak percaya dengan takdir. Kalau orang percaya takdir itu diam, dia jiwanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penentu segala hal dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita tidak boleh mencela orang. Kalau mencela orang berarti kita tidak percaya dengan takdir, ya kan? Kalau sudah kita percaya, sudah apa yang dilihat di takdir Allah aja, tidak ada yang tidak takdir Allah. Takdir itu dari kata-kata qadrun, kadar, kudratun juga berasal dari situ, kekuasaan Allah. Siapa yang berani membantah kekuasaan Allah? Terjadi, diam, kita tenang. Nah, ini penting untuk kesadaran kita. Kesadaran kita. Misal, maaf, kita orang muslim nih ini kisah paloy lah semua. Kisah paloy siapa nih? Mudahan mengerti Habib Ahmad, Abu Nawas Banjar. Paloy. Ada waktu itu ada kontes, tapi pertandingannya anjing. Tahu lah anjing? Nah, anjing tahu apa, Beb? Aso. Tanding anjing. Kita orang muslim tidak boleh karena memelihara anjing. Boleh lah? Enggak boleh kita. Kalau mau memelihara juga hilang terus, nanti pahalanya berapa karat sehari ya kala. Nah, nauzubillah jalik. Melihara anjing. Wah, macam-macam pertandingan kontes, namanya kontes.
Palu ini mau juga anak pertandingan jar garbus mana punya anjing aja ndak bisa, pokoknya aku ikut perlombaan, ikut daftar juga Pipe. Kenapa sakit kah? Ya, kalau ketawa sakit. Oh sakit lah, ya nih ndak bisa ketawa lagi nih. Jangan lucu lah. Oh iya nih, makanya kisah lucu Pipe nah. Jadi akhirnya Palu ini mencari, tenang aja Palu, daftar juga Palu bisi anjing ndak ada. Data pertandingan anjing. Habis itu didekati Palu yang punya anjing nih kan, di antara peserta tuh. Aku pinjam anjing ikam lah Jar. Nah, pinjam anjing. Tapi tetap aja pegang, aku udah bisa digonggong anjing bener aja Palu. Nanti kalau kita menang Jar, hadiahnya kita bagi dua aja Palu. Palu pintar juga. Nah ini jangan ditanyakan kenapa Allah melarang pakai memelihara anjing. Nah sudah, apa yang dilarang Allah terima, ya kah? Palu ini sebab paling pintar jawab Pak. Sudah pertandingan macam-macamnya, kontes giliran Palu terakhir. Di bawah Palu anu gambar besar. Ada kakek tua memegang tongkat. Pak. Apa nih Jar Palu? Orang tua Pak memegang tongkat. Nah, itu ditampakkannya dengan anjing itu gambarnya. Jakanya anjing ini mau melihat tuh, jar. Ada kalah, jar anjing nih. Apa tuh maknanya jar panitia? Itu artinya tahunya orang tua jar anjing. Coba jar. Menang Palu ini, Bebe. Itu akal-akalan aja, bisa aja Palu. Habis itu, di bawah Palu pulang gambar sayur-sayuran, jengkol tahu kalau jengkol jaring jengkol. Anjing tuh mah melihat gambar jengkol tuh apa? Bau ya, bau ya. Apa artinya tuh jawaban itu ya? Bau artinya aja. Jengkol lah bau. Nah, akal lah. Apa kisah itu tadi tuh, bahwa masih kadang-kadang segala sesuatu masih diakali bisa. Jangan memfinalisasi sesuatu. Boleh jadi istri kita mungkin berbuat salah, ya kah? Orang lain, sahabat kita berbuat salah dalam pandangan spesifik tertentu, dalam pandangan sebelah mata memang salah dia. Ya kah? Tapi belum tentu juga salah. Yalah, artinya meskipun takdir anjing itu diharamkan, masih bisa sajalah jalan Palu 5 kalinya bagaimana supaya dia ikut pertandingan tanpa memelihara apa-apa terhadap itu. Kisah ini menggambarkan kepada kita bagaimana kita hidup untuk selalu agar ridho lijari akdari atas segala yang berjalan di kehidupan ini. Meninggal kita, wafat kita pun kehidupan ini tetap berjalan seperti biasanya. Kita tidaklah hebat, tidak memiliki apa-apa kita ini. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita agar kita jangan mencela orang lain. Perhatikanlah si titik yang lain, ternyata yang kita cela itu justru lebih daripada diri kita di sisi Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.